طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salam bushra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyamina hadha ila yaumil akhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil salatan tubashiruna biha wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyamina hadha ila yaumil akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salawat yang pertama salawat tibil qulub, salawat yang berwasilah kemuliaan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih sehat lahir dan batin, amin. Fisiknya sehat, amin. Batinnya juga sehat, amin. Dompet kan begitu enak Pak ya, fisik sehat, batin sehat, dompet sehat. Biar kata badan sehat, fisik, batin sehat. Kalau dompetnya kurang kanker gitu, ya uring-uringan dikit. Nah, kalau kita orang beriman mah mau sehat mau enggak ke dompet, karena kita punya iman, insya Allah selalu bahagia, insya Allah. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Al-Fakir yang akan menggantikan guru kami Ustaz Ismunandar mohon izin menyampaikan malam hari ini dengan kajian kitab Nausul Ibad. Ya, kayaknya kita udah lama nggak ketemu nih Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nih kita di masjid yang mulia ini dan maghrib sampai isya kita punya keberkahan. Namun sebelum itu marilah kita baca surat Al-Fatihah. Untuk para kitab ini mu'allim Syekh Nawawi Al-Batini, alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam manfaat bil mantanina para ulama al-fadil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggak terasa kita ini udah ada di bulan Rajab ya Pak ya. Jadi yang ada yang beda kenapa saya katakan beda ya, bulan Rajab ini kemarin kita berbarengan dengan tahun baru ya. Ya pokoknya tahun baru mah nggak usah dibahas dah. Yang paling penting adalah kita bersyukur kepada Allah, usia kita dipanjangkan, ketemu dengan bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan haram.
4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan dari 12 bulan yang Allah ciptakan, 4 bulan yang mulia. Apa aja Pak? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi bulan Rajab. Makanya saya mengingatkan buat saya pribadi khususnya dan buat kita semuanya serta seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada yang mendengarkan pengajian ini, Allah dan Rasulnya sudah memuliakan bulan Rajab, makanya kita pun juga harus ikut memuliakan. Kalau kita hitung-hitung ini Rajab sekarang udah kesekian puluh kali, makanya jangan sampai bulan Rajab yang sudah Allah hadirkan buat kita semuanya kita sia-siakan. Ya, makanya kalau buat kita nih ya, yang sudah terlanjur kemarin pergantian tahun pada sibuk, pada begadang ya Pak. Kemudian sampai tengah malam cuma pengen nonton kembang api. Begadang bakar-bakaran, bakar ikan, bakar jagung, bakar apa lagi Pak? Sosis. Boleh nggak bakar-bakaran Pak? Boleh. Yang nggak boleh bakar ikan, bakar sosis, bakar ayam, ustadznya kagak dibagi. Nah. Jadi kebagian asapnya doang. Ya Allah, Masya Allah. Dah yang udah lewat mah udah dah. Ya. Yang ngeri-ngeri banget itu, Masya Allah, kumpul di satu tempat. Di mana Ancol, di HI segala macam ya Pak. Itu berangkatnya habis isya apa sebelum maghrib tuh Pak kalau gitu biasanya. Sebelum maghrib dia berangkat udah siap-siap. Maghrib sampai tengah malam ya Ustaz ya. Sampai pertanyaan saya, ya Allah itu mereka kumpul sholat maghrib apa kagak? Sholat isya apa kagak? Subuh apa kagak itu? Masya Allah ya Allah. Dalam hati saya Allah ini maksiat berjamaah, naudzubillah nah, makanya ini kan udah jadi tradisi Pak. Sayangnya tradisinya diikutin. Nah mudah-mudahan nih kita punya keluarga dijaga benar-benar ya Allah. Apalagi itu bertepatan dengan malam datangnya malam bulan Rajab, malam-malam Rajab, malam-malam yang sangat mustajab doanya. Ya, ada 5 malam yang dimuliakan Allah mustajab doanya. Salah satunya adalah Layalu Rajab, malam-malam ya, malam-malam bulan Rajab. Maka yang sayang banget kalau kemarin kita sia-siain. Udah dah biarin. Oleh karena itu yang udah mah udah, ke depan mudah-mudahan Allah menghapuskan kehilapan kita. Ya, ke depan kita harus lebih baik lagi. Kenapa? Karena bulan Rajab ini kemuliaan yang Allah hadirkan buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yakinlah bahwa Rajab ini Allah hadirkan agar kita punya semangat lagi untuk meningkatkan amal ibadah. Apalagi bulan Rajab ini ada yang mengatakan ulama adalah persiapan menuju bulan Ramadan. Doanya bagaimana Pak? Tadi kata Pak Ustaz, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Jadi persiapan Ramadan itu ya dari sekarang bulan Rajab ya. Oleh karena itu mudah-mudahan amalia kita yang udah kelewat, yang banyak yang lalai, banyak dosanya, terutama kemarin malam-malam tahun baruan itu ya, mudah-mudahan Allah maafin, Allah ampunin. Ke depan kita lebih baik lagi insya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengisi malam-malam Rajab ini kita ngaji. Nah ini kita asadiban. Saya ngambil makalah yang ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fid darin amin. Wal maqalatu tsaniyatu wal 40, dan makalah yang ke-42. Nah ini
An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaqol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, qala hubiba ilayya min dunyakum, saya diberikan kecintaan dari dunia kalian. Rasul beliau mengatakan, saya diberikan kecintaan kepada dunia kita nih, dunia kalian. Ini 3 hal. Salatun, ada 3. Ay mahbubatikum mimma bainas samawati wal ardi. Ya. Dari dunia ini yang membuat saya disukai, yang saya suka itu ada 3 kata Rasul. Apa yang pertama? Atibu, wewangian, minyak wangi. Minyak wangi. Jadi kalau bisa bagusnya kalau kita mau sholat, mau ibadah kudu wangi. Islam sangat memperhatikan kebersihan, termasuk agar tidak bau. Saya nanya sama Bapak, pernah nggak Pak kalau sholat umpamanya nih berjamaah di sampingnya ada yang bau badan Pak? Pernah? Bau apa pernah? Itu rasanya gimana Pak? Pusing. Jadi pusing itu ternyata bukan karena ada cicilan Pak. Sholat karena ada yang, mohon maaf, yang agak kurang enak disiumnya, begitu. Jadi makanya kita disunahkan nih, kalau kita mau kumpul, sunnah mandi. Jadi kita disunahkan mandi atau bebersihan. Ya, termasuk sunnah mandi itu ada beberapa tempat, beberapa hal. Kalau kita mau kumpul orang banyak, kudu mandi bagusnya. Kalau mau kita mau sholat, kudu mandi. Maksudnya apa? Biar kita menjaga kebersihan kita dan juga orang lain. Islam sampai seperti itu, termasuk wanginya dah. Ya minimal nggak bau dah. Ya. Tibu Rasul jadi kecintaan yang pertama wangian, yang kedua wanita. Ini kan lumrah manusia nih. Ya. Demen sama perempuan Pak. Wah, demen pakai banget Ustaz, iya semuanya. Yang ada demen pertanyaan. Wah, yang ketiga yang Rasul cintai dari dunia kita, dari dunia itu apa yang ketiga? Wa ju'ila qurratu aini fis shalah, dan aku menjadikan ketenangan batinku, ketenanganku itu, hatiku kalau tenang, pengen tenang itu adalah dalam sholat. Jadi Rasulullah yang ketiga yang beliau membuat beliau senang itu sama dunia itu adalah sholat itu dijadikan untuk mencari ketenangan. Masya Allah. Jadi kalau saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini maghrib ini yang masih istiqomah dengan jamaahnya, kemudian ta'limnya, istiqomah itikafnya, saya yakin dengan seyakin-yakinnya Bapak sudah merasakan ketenangan dalam ibadah, insya Allah. Betul-betul Pak? Betul-betul. Kalau nggak merasa tenang, nggak mungkin kita ada di sini. Betul-betul. Kalau kita nggak ngerasain ketenangan dalam ibadah, sholat, nggak mungkin kemarin subuh jam 4 kita siap apa? Belak-belik melek. Betul Pak? Iya. Karena di bab sebelumnya itu dikatakan bahwa ketika kita melaksanakan ibadah, sholat, lalu kita jaga itu sholat, itu tandanya di samping kita taat kepada Allah, menghadirkan ketaatan, menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketaatan kita ini hakikatnya menghadirkan Allah dalam hidup kita, dalam ibadah kita. Nah, makanya Gus Bahar bilang, buat orang beriman cukup taat aja udah. Dengan sholat aja itu sudah menunjukkan bahwa kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita gak akan pernah ninggalin sholat. Betul-betul Pak, gak pernah mau ninggalin sholat ya. Habis sholat fardu cukup? Kagak. Tambahin sholat sunnah qobliyahnya, ba'diyahnya cukup? Kagak. Tambahin duhanya, tuh luar biasa. Makanya orang-orang beriman yang diberikan di dalam surat An-Nahl 97 ada tuh Pak, 97. Jadi orang beriman baik laki-laki maupun perempuan yang dia beramal soleh, istiqomah amal solehnya, maka diberikan 4 hal. Yang pertama dikasih rezeki yang halal, amin ya Rabbal. Yang kedua dikasih sifat qanaah. Yang ketiga, at-taufiq li sholil amal, dibimbing hidupnya untuk selalu taat kepada Allah. Nah, yang keempat, orang yang rajin beramal soleh, istiqomah dengan amal ibadah amal solehnya,
baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Yang keempat, dikasih halwatul ibadah, nikmat manis dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah, amin. Nah, makanya kalau bapak ibu, kalau kita lagi galau ya nggak usah pusing-pusing, jangan bikin status nih. Biasanya nih kadang-kadang orang dikit-dikit status, ya Ustaz ya, dikit-dikit status. Kalau pusing galau, ke tempat wudhu, ambil air wudhu. Idza ghamma ahadukum idza hamma ahadukum falyarka' ya rak'ataini. Kalau kita galau, pusing, pening, maka ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, minta kepada Allah, yakin insya Allah hilang. Ustaz, kalau saya lagi bingung, udah tanggalnya nih, kok nggak hilang-hilang? Apanya? Cicilannya? Ya cicil mah dibayar ya. Doanya doa ya, tetap perlu dibayar, masya Allah. Jadi luar biasa. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi termasuk Pak, kalau kita lagi punya hajat, kuatin sholat sunnah hajatnya. Kalau kita punya istikharah, kuatin istikharahnya Pak. Karena kalau orang beriman sudah yakin dengan Allah, sholat itu di samping obat tenang, jadi obat menjadi media kepada Allah, minta kepada Allah. Jadi harus yakin Pak. Yakin nggak Pak? Yakin nggak Pak? Harus yakin. Sebagai satu contoh pernah saya sampaikan juga. Jadi ini istri saya ini cerita istri saya. Boleh cerita dikit Pak ya? Jadi tahun 2017 itu saya pernah diajak umroh posasi, ongkosnya dikasih 2017. Nah satu saat itu karena saya waktu itu lagi punya kendaraan gitu ya. Kemudian yang ditanggung saya doang Pak. Istri saya ajakin mau umroh nggak, tapi bayar sendiri. Ya udah, kalau bayar sendiri gimana? Biayanya gimana? Mobil aja dijual? Nggak mau mobilnya dijual. Sekarang kapan lagi berangkat ke Mekah walaupun umroh barengan berdua Ustaz? Kapan lagi? Ya kalau mau dikorbanin. Bingung dia. Yaudah gini aja, saya dapat guru saya, kalau bingung sholat sunnah istikharah. Ilmunya kalau di buku itu ada namanya ilmu garpu talak bahasanya. Garpu talak itu jadi kita istikharah dan ngomongnya minta hidayahnya petunjuk dari Quran. Saya bilang begini, kamu sholat istikharah sesering mungkin, minta bilang sama Allah, doa minta kepada Allah. Selesai doa, kamu buka Quran secara acak, gitu. Lihat jawabannya Quran tuh bagaimana petunjuknya. Ya istikharah kan ada yang mati, Ustaz, saya udah istikharah nih, nggak mimpi-mimpi. Bu, istikharah itu jawabannya nggak harus dari mimpi. Kalau jawabannya dari mimpi, masang itu juga dari mimpi juga. Ada mimpi juga, masya Allah. Nggak dari mimpi, keyakinan hati. Nah, ternyata diamalin sama istri saya itu Pak. Dia sholat sunnah istikharah, bilang, yaudah. Ayah, kita berangkat. Kau bisa berangkat? Yakin. Bagaimana? Iya, saya istikharah. Kemudian saya doa. Setelah doa, saya buka Quran tuh, Quran acak. Tak diacak. Begitu diacak Bapak Ibu, surat yang pertama dilihat sama mata istri saya, surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kesimpulannya kudu ke Mekah. Alhamdulillah tuh. Ini bisa diamalkan sama Bapak Ibu kalau satu punya hajat, punya pilihan yang berat, bagaimana caranya biar kita nggak salah pilih. Kalau manusia mah pasti lebih banyak potensi setannya, betul Pak? Hawa nafsunya. Karena pilihan dari Allah sudah pasti baik buat kita. Tapi kalau baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Bagaimana caranya? Hajat istikharah sebaik-baiknya, seserius-serius mungkin, pasti Allah ngasih jawaban. Tuh. Jadi Bapak itu dari Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasul menjadikan salat itu sebagai ketenangan beliau.
Wa kana ma'hu ashabuhu julusan. Nah, Rasul lagi ngomong begitu, Bapak Ibu, jemaah dirahmati Allah, itu ada para sahabatnya lagi pada duduk-duduk di sampingnya sekeliling beliau itu. Faqala Abu Bakrin As-Siddiq, kemudian berkatalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Shadaqta ya Rasulullah." Betul engkau ya Rasul. Ya, 3 hal tadi yang dicintakan dari dunia itu ada 3 hal kata Rasul. Yang pertama wangian, yang kedua perempuan, yang ketiga ketenangan dalam sholat. Nah, Abu Bakar juga nggak mau kalah. Wa hubbiba ilayya minad dunya salatun. Nah, saya juga dari dunia ini ada 3 hal yang membuat saya suka. Yang saya sukai dari dunia itu 3 hal kata beliau. Yang pertama, an-nazru ila wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Abu Bakar, kalau saya, ya Rasul, para sahabat, yang membuat saya paling saya sukai dari dunia adalah memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad luar biasa ya. Kecintaan kita, kangennya kita sama Nabi, walaupun kita nggak pernah melihat, tapi kita iman cinta sama Nabi, karena kata Rasul, siapa yang paling terbaik dari makhluk Allah di dunia ini? Para malaikat mah jelas, la yasunallah, nggak pernah maksiat kepada Allah. Para Nabi dan Rasul wajar, tapi yang paling bagus, paling baik dari umatku kata Rasul adalah mereka yang tidak pernah melihat kepadaku, tapi dia beriman kepadaku kata Rasul. Enggak melihatnya aja Pak, terbaik kita. Ya, apalagi kita melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, kelak kita kumpul bareng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta ma'amman ahabba. Engkau kelak nanti di surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Pertanyaannya Pak, Nabi kan udah nggak ada. Nabi udah nggak ada. Harapan doa kita bisa berjumpa dengan Nabi. Amin. Nah, kalau gitu, kalau Nabi nggak ada bagaimana? Ngelihat wajahnya para pewaris para Nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama pewarisnya para nabi. Makanya sering-sering melihat wajah ulama. Ya. Ada Syekh Awi Al-Maliki, ya. Saya muridnya Kiai Syukur Mahmud, saya pampang di majelis saya, di ruang tamu saya Kiai Syukur Mahmud. Memang beda Pak. Jadi mahabbah kita sama guru, mudah-mudahan kita yakin ini jadi mahabbah kita nanti kumpul bareng beliau. Amin. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, putra-putrinya nih kadang-kadang mohon maaf ini ya. Anak-anak sekarang kan punya apa namanya, punya panutan, punya idola kan, macam-macam kan. Coba lihat, sesekali lihat di kamarnya Pak, yang ditempel di kamarnya apa tuh? Jangan-jangan artis K-pop. Iya, artis-artis yang nggak pakai, masya Allah, alhamdulillah, yang pakai, yang buka aurat dan sebagainya. Ya, sering-sering lihat wajah para ulama. Ya. Hadir ke majlis ulama, majlis para ulama. Atau ya paling tidak minimal kita ada wajah-wajah yang bisa kita pandang, wajah-wajah ulama. Kenapa? Karena memandang wajah ulama itu mempunyai kemuliaan yang luar biasa. Paling tidak begini Pak, kalau kita punya mahabbah dengan ulama, insya Allah kita punya anak jadi ulama. Amin. Kalau enggak anak, minimal cucu. Cucu nggak ada yang jadi, cicit. Di kita Talim Mutan tuh begitu. Ya. Kita nih yang pengen punya anak ulama, ya kudu cinta sama ulama, hormati ulama, muliakan ulama. Ya, mudah-mudahan dengan mahabbah dengan para ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi, nanti anak, cicit, cucu, cicit, insya Allah ada yang jadi ulama. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kata Abu Bakar, saya yang pertama yang saya cintai dunia itu melihat wajahnya Nabi. Yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah. Yang kedua yang saya cintai dunia itu adalah menginfakkan hartaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, luar biasa Pak. Jadi Abu Bakar Siddiq ini sahabat yang memang keimanannya nggak bisa nandingin. Ya,
Jadi para sahabat-sahabat itu orang-orang yang hebat, tapi nggak ada yang bisa nandingin amaliyahnya, kebaikannya, kesolehannya Abu Bakar Siddiq. Ya. Bahkan Umar bin Khattab pun juga begitu, sampai malu beliau itu. Sampai malu pernah satu ketika Umar bin Khattab itu pengen mencari amalan-amalan yang sepele yang nggak dilihat sama orang, tapi beliau mau perhatiin, oh ada janda tua tuh, nenek-nenek, ya kayaknya tuh pengen memuliakan dia, pengen ngisiin air sumurnya buat mandi, buat wudhunya. Ya, ceritanya satu keterangan itu sore-sore diisi dan tuh Umar bin Khattab. Begitu mau ngisi, udah ada yang ngisi Pak. Nah, pagi udah ada yang ngisi. Oh siang kali dah. Begitu mau diisi siang, ada yang ngisi juga. Begitu bukan nenek-neneknya, bukan si jandanya itu. Sore ada yang ngisi juga. Ini siapa nih? Malam ada yang ngisi juga. Penasaran. Nah diintip malam-malam itu. Siapa sih yang ngedulin saya? Udah ada ngisi air sumurnya, air baknya ini. Ya. Ternyata begitu ada malam-malam di begadangnya ditungguin, siapa nih? Pengen tahu nih orangnya nih. Begitu ada yang lewat malam-malam gelap, dipeluk, siapa engkau? Begitu dilihat mukanya, wajahnya, ternyata Abu Bakar As-Siddiq. Oh. Nangis beliau, malu, mukanya merah, kabur. Artinya apa? Saya nggak akan pernah bisa melampaui kebaikan kau wahai Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa, masya Allah. Nah, dan hartanya pun kalau ya sahabat yang lain sepertiga, setengah, tapi Abu Bakar Siddiq semua hartanya. Bukannya Rasul tanya, udah ada keluarga belum? Udah. Di rumah udah tinggalin? Udah. Luar biasa, masya Allah. Nah kalau kita Pak, berapa persen Pak buat fisabilillah Pak? Seikhlasnya Pak. Seikhlasnya. Saya mau tanya Pak, kalau ke masjid infaknya berapa Pak? Nah, setengah, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 2.000. Alhamdulillah. Kalau kencing di terminal Pak berapa? 2.000 juga. Ya tapi 2.000 Ustaz, 2.000 maghrib, 2.000 isya, 2.000 zuhur, asar 2.000, maghrib 2.000. Kalau ibadah dengan fisik semua bisa, ibadah dengan hati semua bisa, tapi ibadah dengan harta semua bisa, tapi belum tentu mau. Makanya Abu Bakar Siddiq adalah orang-orang yang sangat luar biasa dalam infak fisabilillah. Makanya Pak, kita biasain dah sekarang latihan, mumpung Rajab sebagai persiapan Ramadan. Jangan nunggu Ramadan. Ya paling tidak 2.000, boleh dah 2.000. Kalau mau subuh masukin 2.000. Nanti zuhur 2.000. Rutin aja. Ya. Wa takuna ibnatai tahta Rasulillah. Nah, kata beliau yang ketiga yang saya suka itu kata Abu Bakar adalah dua putriku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Umar, berkata Umar juga nggak mau kalah dengar Abu Bakar ngomong begitu. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Shadaqta ya Abu Bakrin, benar engkau wahai Abu Bakar. Wa hubiba ilayya minad dunya salasun." Saya juga 3 hal yang membuat saya cinta dari dunia ini, ada 3 hal kata beliau. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf, ngajak kepada kebaikan. Ya, ngajak kepada kebaikan. Nah, kebetulan kan kita ini kan sebetulnya adalah dai-dai. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Kita ini adalah umat manusia yang terbaik yang dimunculkan dari manusia. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad ya kita ini adalah dai yang mengajak kepada kebaikan. Yang minimal ngajak keluarganya, istri ngajakin sholat, putri kita juga, anak-anak kita ajakin sholat. Jangan lupa Pak, anak-anaknya bangunin sholat subuh. Ya. Sholat subuh dibangunin nggak Pak? Pak, anaknya bangun sholat subuh nggak Pak? Ya, jadi jangan sampai kita jadi orang tua kesian sama anak. Ya, waktunya sholat subuh kita diemin aja. Jadi makanya nanti kalau udah gede biasa ninggalin sholat subuh, maka susah jadinya. Saya ingat bener waktu saya kecil itu sama bapak saya, almarhum Haji Solihin bin Haji Arimi. Haji Solihin dulu Mak Amir ya, pedagang pasar ular tuh, tahun berapa itu ya, Haji Solihin bin Haji Arimi. Jadi saya ingat bener beliau itu kalau subuh Pak pulang dari masjid, saya dibangunin
Krip sholat sekali enggak sambil ngaji, yang kedua enggak, yang ketiga ambil air pakai tangan diusap mukanya baru bangun, sambil ke kamar mandi sambil ngedumel, pintunya gubrak, nggak apa-apa Pak, ngedumel, yang penting bangun untuk sholat. Nah, saya yakin usapan orang tua saya, bapak saya, dengan air wudhunya penuh keikhlasannya bangunin anak untuk sholat subuh, inilah yang menempel keberkahannya. Makanya sampai sekarang saya berusaha untuk jangan sampai ninggalin sholat subuh. Alhamdulillah. Apalagi bapak, ini orang tua kan sebenarnya keramat Pak, bapak, ibu, makanya hati-hati kalau ngomong sama anakku, nyempainnya bahaya. Ibunya juga keramat ya, air liurnya juga keramat. Makanya apapun yang kita kepengen anak-anak kita jadi soleh, ya kita usahain, termasuk bangunin sholat. Al-amru bil ma'ruf. Yang kedua, wa nahy anil munkar, mencegah dari keburukan. Ya, kita ingetin, nah, tahun baru udah gak usah ngapa-ngapain, gak usah beli di trompet, gak usah bakar petasan ya, karena bakar petasan bahaya. Betul Pak? Betul. Bapak kalau lihat berita di Cilincing ada kebakaran Pak, di pinggir kali, itu dari rumah saya tuh, 6 rumah habis. Ternyata itu kebakarannya gara-gara petasan apa itu satu yang kalau bukan jangkrik, yang kalau buat emergency lampu terus gitu. Jadi apinya ada yang ke bawah sisa, karena kan di pinggir kali itu sebagian ada yang semi permanen, ada yang bedeng-bedeng. Pada masa petasannya dari jembatan situ di Cilincing tuh. Nah, ada yang jatuh karena kan tengah malam tuh, jam 12 malam lewat, jam 12 perangkat. Jadi yang biasa, yang kalau nelayan Ustaz, kalau nelayan pinggir di tengah lautan kan yang jus penanda itu tuh, kan apinya ada yang masih nyala tuh ke bawah, jatuh ke bedeng gitu, kebakar. Masya Allah. Jadi memang ada yang lihat, kan kelihatan tuh apinya turun pelan. Kalau jatuhnya ke semen, kalau jatuhnya ke bedeng ya kayu-kayu gampang kebakar tuh, begitu Pak, habis tuh rumah. Saya ngobrol kebetulan kakeknya cucu dari yang kebakaran itu murid saya di sekolahan. Jadi kakeknya itu bakar ini rambutnya karena udah kekepung api. Masya Allah ya. Ya. Yang masang siapa, yang kebagian getahnya siapa tuh. Makanya Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya kita cegah, kita jaga-jaga, termasuk nanti anak-anak kita satu saat nanti kalau kita sampai nanti ke penghujung tahun depan, amin, ingetin buat putra-putri kita, nah jangan masang yang di trompet ya Pak ya, trompet Pak, kalau trompet itu sama yang dagang itu dicobain biasa. Dicobain nggak Pak? Dicobain dulu bunyinya apa kagak? Kalau abangnya bisa makan jengkol. Dijual, ada yang beli. Yang beli nyobain dulu nggak itu? Nyobain dulu, tiup bunyi, nggak bagus, pindah. Ya kalau yang nyobain ada 5 orang, mulutnya ada yang belum sikat gigi, ada yang makan basi. Masya Allah, kanker mulut ya Allah ya Karim. Makanya udah an-nahyu anil munkar, cegah sedini mungkin dan wa taubal khalaqi. Nah, kemudian yang ketiga yang sekali Umar bin Khattab adalah pakaian yang rusak. Artinya apa? Pakaian yang tidak bagus. Nah, artinya ya kita nggak usah pakaian, nggak usah terlalu mewah-mewah, yang penting nyaman buat ibadah, terutama buat menghadap Allah Subhanahu wa taala, pakai pakaian yang bagus. Saya sering ingetin anak TPA saya, tolong nih, karena anak TPA saya begini Pak, kalau sholat pakai kaos, maghrib tuh, giliran pulang baru ganti koko, kan terbalik, ngaji pakai koko, sholat pakai kaos, nggak pakai peci, asal-asal, udah diingetin begitu, tapi begitu lagi, Masya Allah. Dia kadang-kadang, makanya generasi kita ini Masya Allah. Jadi pakaian yang tidak layak itu artinya mengingatkan kita untuk selalu hidup sederhana. Faqala Utsman radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Utsman juga nggak mau kalah. Mudah-mudahan beliau, "Shadaqta ya Umar, wah, engkau benar wahai Umar. Wa hubiba ilaihi minad dunya salasun." Saya juga dari dunia ini 3 hal yang saya senang. Yang pertama, isbahul ji'ani. Yang pertama yang membuat saya senang dunia ini adalah mengenyangkan orang yang lapar.
bulan puasa ada takjil, usahakan takjil, kita ngasih takjil setiap hari Pak, minimal walaupun cuma dengan sebutir kurma ya. Atau yang paling gampang ini Pak, yang paling gampang itu yang sering-sering banget tuh, kalau prinsip saya tuh, kalau ngopi jangan sendirian aja ya. Saya kalau sekolah itu kalau ngopi Pak, mau gorengan, saya beli gorengan 5.000 saya sendiri, tapi karena saya pengen ngopinya pengen bareng-bareng, gorengannya sampai 15.000 biar bareng-bareng ya, jadi saya terjemahnya begitu. Atau kalau kita pengen makan, jangan selalu minta ditraktir ya Ustaz ya, kudu bisa traktir. Artinya apa? Ngasih makan orang ya, tentunya sesuai kemampuan. Kita belajar sama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika ditanya, wahai Nabi Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadal khalila, dengan sebab apa engkau akan menjadi kasih Allah? 3 hal. Salah satunya adalah saya nggak akan magodautu wa mata'syaitu illa ma'ad dhaifi. Saya nggak akan makan siang dan makan malam kecuali dengan tamu. Nabi Ibrahim luar biasa, Nabi Ibrahim. Makanya dalam satu riwayat di kitab ini, berjalan sampai bermil-mil beliau pengen cari tamu, teman makan. Kalau kita begitu Pak, bisa begitu Pak ya, nggak usah berat-berat, yang penting kalau lagi ngopi bareng aja, ngopi bareng tapi kita yang bayar. Yang simpel-simpel aja. Nah, saya punya cerita begini Pak. Jadi saya ingat Nabi Ibrahim ini, betapa beliau sangat kepengen, dermawannya luar biasa. Makanya beliau punya ininya kasih Allah Rasulullah Azmi, karena kekayaan beliau itu hanya untuk Allah, jangankan hartanya, anaknya aja dikorban. Jadi termasuk beliau makan selalu pengen ada tamunya, ditemenin. Nah, saya pernah ziarah. Saya biasanya ibu saya ziarah di Budi Dharma. Saya usahain setiap minggu, minimal setiap minggu lah. Ya, sesering mungkin saya pengennya. Setiap satu saat habis Jumat, saya sore-sore ziarah ke makam ibu saya itu. Nah, begitu pulang, itu di jalanan pemakaman itu ada, mohon maaf, orang yang mungkin disebut orang gila kali ya. Dan nggak tahu orangnya, tapi yang jelas secara fisik rambutnya berantakan, pakainya kumal, ya kayak model gelandangan gitulah, mohon maaf. Nah, habis khotbah Jumat saya mampir ke makam, kemudian kan suka dikasih nasi Pak, ya suka nasi bok dulu. Nah, saya lewat, kasihan orang di panas-panasan, duduk, saya kasih nasi yang tadi saya bawa dari pengurus masjid, saya kasih tuh orang tadi itu. Nih Pak, ada nasi. Begitu dia terima Pak, dia mengucapin Alhamdulillah, semoga seperti Nabi Ibrahim. Ngomong begitu Pak, semoga seperti Nabi. Saya ingat benar tuh, begitu terima nasi boknya, dia nyebut semoga seperti Nabi Ibrahim. Berarti ini orang ngaji. Ngaji ya, di sebuah ujian. Atau ngajinya di mana? Makanya kalau melihat orang-orang begitu Pak, mohon maaf, hati kita jangan sampai melihat zohirnya saja. Bisa jadi secara fisik dia begitu, tapi hatinya ingat kepada Allah. Betul-betul. Ya. Jadi dia jawab begitu Pak. Mudah-mudahan seperti Nabi Ibrahim. Oh, berarti kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau mau makan dia nggak sakit asih orang, ngajakin tamu. Luar biasa subhanallah. Ini saya makanya di dalam kitab Ta'limul Mutalim, kita harus jadi orang yang selalu mengambil faidah dari manapun kita berada. Anak kecil sekalipun, kalau ada faidahnya kita ambil hikmahnya. Karena bisa jadi orang-orang yang secara fisiknya nggak bagus, zahirnya buruk, tapi hatinya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya jamaah, punya tetangga udah meninggal, beliau secara akalnya udah error Pak. Namanya almarhumlah Pak Barok kami panggil tuh. Jadi kalau lagi error Pak di jalan tuh, orang lewat dilempar pakai balok Pak. Jadi dipanggilnya Pak Barok. Jadi suka gimana lah, agak ini kurang sempurna ininya, otak pemikirannya kan gitu. Saya mau bilang gila karena saya bisa belajar dari beliau, mau bilang nggak waras. Kenapa begitu? Soalnya begitu Pak. Jadi setiap azan nih Pak,
Ya. Setiap azan dia datang ke masjid, Pak. Dia sholatnya di pelataran. Ya. Walaupun sholatnya cepat-cepat. Allah. Tahu berapa rakaat nggak tahu dah. Setiap azan itu, Pak, saya perhatiin tuh. Memang akalnya nggak sempurna, tapi ketika azan dia datang ke masjid, nggak jamaah, di luar sholatnya sendiri kan. Bangun Allahu Akbar. Nah, saya dikasih nasihat sama teman saya, Rif, orang yang akalnya tidak waras tapi masih mengenal rohnya, dia secara fisik nggak kenal dirinya, tapi dia mengenal rohnya, mengenal Tuhannya. Lah, kita yang punya akal bagus sempurna, kalau sampai nggak mengenal Tuhannya, kebangetan. Betul-betul. Wah, luar biasa. Makanya ya Allah, ini kita bisa belajar luar biasa sampai sejauh itu mengenal. Ternyata beliau pindah ke Bojong, katanya udah meninggal. Dari Bojong ke Jalan Bakti Cilincing, dia jalan luar biasa, masya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, isbahul jian. Nah, makanya sering-seringlah yang paling tidak kita buat keluarga kita yang sampai kita lapar dan sebagainya. Waktu suatu amiliyah urian. Yang kedua yang membuat saya cinta itu adalah memberikan baju kepada orang yang telanjang, yang tidak punya baju. Nah, mungkin ini kita bisa praktekkan kalau umpamanya ada kasus-kasus kena musibah kebakaran, kan punya donasi, kumpulin baju-baju yang, atau mungkin kita bisa praktekkan kepada orang-orang yang pakai bajunya, mohon maaf tuh ya Ustaz ya, yang bolong-bolong, yang perempuan kayak nggak bisa dijahit itu bajunya yang bolong-bolong, bajunya kayak melipet gitu segala macam, atau kita kasih tuh bajunya tuh, kasih baju yang bagus biar nggak ketat-ketat gitu. Watilawatul Quran. Nah, yang ketiga yang membuat saya cinta di dunia ini, kata Umar bin Khattab, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ruya annahu khatamal Quran fi raka'ataini fil laili. Diriwayatkan bahwanya Umar bin Khattab itu beliau Utsman bin Affan itu menghatamkan Quran pada 2 rakaat salat malam, Pak. 2 rakaat salat malam hatam. Nah, kita 2 rakaat hatam. Wah, luar biasa. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apalagi sekarang nih, jangan sampai nih kita jauh dari Quran, hatamin Quran. Walaupun kita nggak hatam, tapi hidup kita jangan sampai ninggalin Al-Quran. Di dalam surat Al-Fatih 29 ada 3 golongan yang kata Allah tidak akan pernah hidupnya merugi. Innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan salat dan meningkatkan sebagian rezekinya, maka dialah orang-orang yang tidak akan pernah merugi. Orang-orang yang selalu baca Quran. Jadi maksudnya apa? Yang baca Qur'annya ana al-laili wa atrafan, sepanjang siang, sepanjang malam. Udah berapa juz, Pak? Sampai sekarang tanggal 4 Januari, berarti harusnya udah 4 juz, Pak. Udah nyampe 4 juz, Pak? Udah? Juz apa itu? Juz mangga. Saya sering kasih contoh begini, Pak. Quran itu kan ada 1 juz, ada 10 lembar. Kalau yang cetakannya biasa tuh 10 lembar itu ada 2 halaman. Maksudnya ada 10 halaman, 10 lembar ada 20 halaman. Jadi sering saya kasih contoh, kalau kita baca 1 halaman aja itu paling 5 menitan atau 10 menit kalau baca santai. Ya, masa iya kita 1 hari nggak bisa 1 halaman? Ustadz sibuk, ya kalau ngomong sibuk nanti Allah sibukin beneran tuh. Makanya mudah-mudahan ini kita semuanya orang-orang yang cinta Al-Qur'an. Ya Allah, maj'alna minal ilmi wal Qur'an, doa kita itu. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Imam Ali radhiyallahu anhu, wa karam wajah, memuliakan wajahnya, sedang ya Utsman, kau benar wahai Utsman, wa hibbu ilayya min dunya salatun. Nah, Ali juga nggak mau kalah. 3 hal yang saya cintai di dunia ini, al-khidmatu lid-dhaifi, melayani tamu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang rumahnya sering didatengin tamu, bersyukurlah, alhamdulillah, datang rahmat. Jadi kalau makanya saya punya rumah kontrakan kos-kosan,
Jadi ketika jadi gudang saya bersihin, udah dah ini saya bikin majelis. Pokoknya kalau ada tamu, karena kata saya kebetulan RT, jadi nanti kalau ada warga di sini. Jadi biar apa? Biar rumah saya baik tamunya, kebagian berkahnya. Insya Allah. Jadi kalau kita kedatangan tamu, alhamdulillah, ya usahainlah diada-adain. Ya, jangan sampai ada tamu kering-kering bener. Atau jangan sampai kita ada tamu cemberutin aja, mau ngopi ya, seneng bener pokoknya. Melayani tamu, wasaumu. Yang kedua yang saya cintai kata Ali, puasa, termasuk di puasa Rajab ya. Sesering mungkin Ustaz, puasa Rajab kapan aja, mau pertama boleh, pertengahan boleh, 10 hari pertama silakan. Tidak ada khususkan puasa Rajab, karena puasa Rajab ini termasuk bulan-bulan Muharram. Kita boleh berpuasa di bulan-bulan haram, terserah kapan saja, sesering mungkin. Yang paling pasti begini Pak, yang pasti kalau punya utang puasa dari sekarang dipuasain dibayar. Ini jangan sampai tar mulu. Coba ya, saya punya teman Ustaz, seminggu lagi mau puasa Ramadan, boleh masih bisa nggak bayar puasa? Bisa. Emang berapa utang puasanya? 2 minggu Ustaz. Lah, seminggu mau puasa 2 minggu utangnya. La ilaha illallah. Ini menyampaikan apa? Melalaikan agama, ini dosa besar. Yang ketiga yang dimuliakan oleh Ali adalah qasam bisayfi wa darbu lil a'da'i bisayfi, yaitu berperang dengan pedang. Pemainam kata Jibril, Nabi Jibril ketika pada kumpul, Jibril juga datang tuh. Wa qala asalnillahu tabaraka taala, Jibril ngomong sama Nabi, ya. Ya Rasulullah, antas alina amma uhibbu an kuntu min ahli dunia. Ya Rasul, tanya dong saya, seandainya saya jadi ahli dunia, saya sukanya apa? Jadi Jibril lagi nguping, pengen ditanya juga. Apa 3 hal yang membuat pengen beliau Jibril pengen yang dicintai kalau jadi ahli dunia? Pertama, irsyadud dolin, mengajak, meluruskan menunjukkan kepada orang-orang yang tersesat. Yang ketiga, yang kedua, mu'alasatul ghuraba, memberikan ketenangan orang-orang yang bepergian, orang asing yang taat kepada Allah. Kemudian wa mu'alatu ahli riyalil muslim ya. Kemudian Jibril berkata, Allah Subhanahu wa taala akan menyukai hambanya 3 hal. Yang pertama, badul istita'ah, hambanya yang selalu memberikan kemampuan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nangis karena penyesalan. Yang ketiga, sabar ketika Allah berikan cobaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini manfaat buat saya dan buat kita semuanya. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini yang mulia ini kita bisa semaksimal mungkin kita manfaatkan untuk beramal baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya Allah jadikan wasilah sampai ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasbil khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yahdi bil hasadi illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Al-manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Al-mazukna fahman nabiyyin wa zamursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna minal 'ilmi wal Qur'an wal khair wa la taj'alna min syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.